Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 tahun 2020-2021. Pertama kami ucapkan selamat kepada kalian yang pada tahun ini sudah menjadi kelas 12. Tapi sudah lama kita tidak berjumpa, tentu tidak bisa dibayangkan seperti apa wajah-wajah kalian. Ada yang gondrong, ada yang tidak sempat cukur, ada yang bahkan mungkin pagi ini ada yang belum mandi. Sorry ya, maaf. Tentu kalian sudah mandi dan sudah standby di depan layar kalian. Karena kalian sudah tahu bahwa hari ini jadwal daring. Dan kebetulan saya bertemu dengan kalian pada jam yang kedua. Jangan lupa jadwal itu selalu diperhatikan. Teriring doa kami ucapkan semoga kalian senantiasa meraih kesuksesan. Apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai dengan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kelas kita pada saat ini adalah kelas ilmu hadis, melanjutkan pembelajaran kita bersama di kelas 10, 11 dan sekarang ada di kelas 12. Akan tetapi pada tahun ini kita mengalami perbedaan yang luar biasa, di antaranya yang memaksa kita untuk pembelajaran daring, akan tetapi karena juga pada tahun 2020-2021 ini kita berpindah kurikulum kita yang semula menganut Keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014 pada tahun 2020-2021 ini kita merunut pada Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Tentu banyak sekali perubahan, lebih khusus lagi untuk mapel agama, untuk mapel yang diajarkan di peminatan keagamaan. Sebagai contoh untuk kelas 12 yang tahun lalu, yang sekarang sudah lulus, materi hadis yang diberikan kepada mereka adalah kajian tentang hadis-hadis pilihan. Kalian bisa lihat sebagai contoh pada kompetensi dasar 31, yaitu tentang pengetahuan, kakak kelas kalian dulu mengkaji hadis-hadis pilihan, diantaranya hadis tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Kemudian setelah selesai dilanjutkan mengkaji hadis-hadis tentang mensyukuri nikmat Allah. Dilanjutkan hadis tentang hadis tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan seterusnya bisa Anda perhatikan pada KD, pada kolom yang sebelah kiri, yaitu yang berdasarkan Keputusan Menteri Agama 165 tahun 2014. Sedangkan kalian pada saat ini atau tahun ini bisa kalian lihat pada kolom yang sebelah kanan, ya. Di kolom sebelah kanan ada 3 kompetensi dasar yang akan kita kaji, ya. Pada kolom sebelah kanan yang pertama 3.1, yaitu akan menjadi pertemuan bagian pertama mengevaluasi pengertian dan keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in. Ini mungkin akan kita lakukan selama beberapa kali pertemuan. Nah, setelah selesai kita akan pindah untuk mengevaluasi penelitian hadis dengan beberapa metode takhrij. Setelah itu baru kita masuk pada pembahasan untuk menganalisis 9 kitab hadis mu'tabarah atau yang disebut Al-Kutubut Tis'ah dan cara penyusunannya. Dilihat dari jumlah materi kelihatannya tidak terlalu banyak, lebih singkat. Bahkan materi-materi ini pernah disinggung walaupun sekilas pada pembelajaran di kelas 10 maupun di kelas 11.
Sebagaimana contoh, pada bagian yang pertama, mengevaluasi pengertian dan keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in, tentu kita pernah, atau kalau kalian masih ingat, ya, kita dulu di kelas 10 membahas tentang sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis. Di sana tidak terlepas dari pembahasan para sahabat Nabi. Orang-orang yang terlibat dalam sejarah hadis semenjak masa Nabi sampai dengan sekarang ini. Di sana sudah pernah dibahas walaupun sekilas. Kemudian juga pada bab berikutnya masih di kelas 10 semester 1 dulu, kita pernah membahas sejarah tokoh hadis pada masa sahabat. Bagaimana kredibilitas mereka sebagai seorang perawi hadis misalkan. Dari mereka yang terbanyak meriwayatkan hadis misalkan. Sejarah hidup mereka, andil mereka dalam pembelajaran dalam ilmu hadis itu sudah pernah dibahas pada kelas 10 2 tahun yang lalu. Oleh karena itu ya, pada pembelajaran yang pertama ini nanti tugasnya diantaranya adalah kalian membaca lagi buku kelas 10 karena memang buku untuk paket hadis yang baru ini belum terbit. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika buku paket ini belum terbit? Tentu kita akan berusaha mandiri mencari materi-materi, baik menggunakan buku paket yang telah ada, yaitu yang diperuntukkan kurikulum tahun lalu, yang pernah Anda pelajari dan pernah Anda baca, ataupun mencari materi-materi di buku-buku atau kitab-kitab atau digital, atau Anda buka internet untuk mencari materi-materi yang sesuai dengan KD tadi. Ya, kalau Anda lihat tadi KD yang di sebelah kanan. Nah, karena pembelajaran kita ini daring, maka Anda selalu pantengin tuh jadwal. Jangan lupa dilihat jadwalnya, sekarang jadwalnya siapa, kemudian pasti gurunya online. Anda buka Google Classroom-nya, kemudian Anda ikuti kelasnya, dan Anda harus aktif. Kalau Anda tidak aktif, mungkin akan lengang suasana kelas kalian. Tidak ada yang bertanya, guru pun tidak menyampaikan dengan bentuk audio ataupun juga video misalkan, atau hanya sekedar mengirim video yang menggunakan YouTube seperti ini. Itu pun kita harus pikir-pikir lagi. Jangan-jangan ketika guru menyampaikan melalui video ini, kalian atau bahkan orang tua kalian merasa keberatan karena kuotanya terserap. Ya enggak? Padahal sebenarnya kuota yang Anda gunakan itu adalah memang harus atau dijadikan sebagai sarana. Bukankah ketika kalian pembelajaran normal, ada pengeluaran untuk uang saku, ada pengeluaran untuk transportasi. Nah, itulah yang kemudian kalian alokasikan untuk pembelian kuota, sehingga pembelajaran kalian lancar. Oke, kami senantiasa online sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh wali kelas kalian tentunya. Nah, baik, tugas yang pertama ini silahkan kalian cari buku-buku hadis atau kalian buka buku hadis kelas 10. Anda lihat di situ di bab yang kedua dan bab yang ketiga terutama, silahkan Anda pelajari dulu, kemudian kalian diskusikan dengan kami, dengan teman-teman kalian melalui Google Classroom. Oke? Aktiflah di Google Classroom sesuai dengan jadwal agar suasana pembelajaran menjadi kondusif. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.